untuk semua. Kita bertemu lagi dalam ibadah online Sekolah Minggu Jemaat Silo Campagaya. Nah, sebelum kita bersama-sama memulai ibadah kita, mari kita bersama-sama mendengarkan panduan ibadah yang akan disampaikan oleh Ibu Guru kita. Selamat mendengarkan. Shalom anak-anak Sekolah Minggu. Mari bersama dengan orang tua kita mendengarkan panduan ibadah Sekolah Minggu online SMGT Jemaat Silo Campagaya. Yang pertama, siapkan Alkitabnya ya. Yang kedua, harus berpakaian rapi seperti mengikuti ibadah Sekolah Minggu biasanya. Yang ketiga, ayo ajak orang tua untuk mendampingi kita saat mengikuti ibadah Sekolah Minggu online ini. Yang keempat, dalam beribadah tidak boleh makan, minum, dan bermain ya. Harus tetap fokus dalam beribadah. Dan yang kelima, ayo kita siapkan hati kita untuk berdoa dan memuji Tuhan. Selamat beribadah. Selamat pagi anak-anak Sekolah Minggu. Ya, selamat berjumpa kembali dalam ibadah Minggu Sekolah Minggu Jemaat Silo Campagaya. Kita bersyukur sama Tuhan Yesus karena kasih Tuhan Yesus kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah kepadanya. Anak-anak Sekolah Minggu, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, sungguh baik, luar biasa. Yes. Nah, mengawali ibadah Sekolah Minggu kita, mari semuanya silahkan berdiri. Ayo berdiri. Kita memuji Tuhan dengan menyanyi, hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan. Menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus. Dia senang kita ada di sini. Salam juga. Nah, adik-adik Sekolah Minggu silahkan duduk kembali. Nah, adik-adik Sekolah Minggu, tahu tidak kalau Tuhan kita, Tuhan Yesus adalah Tuhan yang penuh kasih, panjang sabar, murah hati. Tuhan Yesus selalu menyayangi kita, menyayangi ibu guru, menyayangi adik-adik semua, bahkan menyayangi orang tua kita. Mari kita memuji Tuhan dengan menyanyi panjang dan lebar kasih Yesus. Adik-adik Sekolah Minggu silahkan berdiri, kita bergerak bersama-sama. Adik-adik semuanya, mari siapkan Alkitabnya. Namun sebelum itu, mari kita memuji Tuhan dengan menyanyi Aku Siap Mendengar. Selamat pagi anak-anak Sekolah Minggu. Ya, hari ini kita akan membaca, mendengarkan cerita Alkitab. Mari kita berdoa, mari kita satu dalam doa.
Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini kami anak-anak sekolah minggumu boleh diberikan kesempatan untuk beribadah memuji Tuhan. Saat ini kami akan mendengarkan cerita Alkitab. Tuhan tolong kami sehingga kami boleh mendengar dengan baik. Ampuni kami Tuhan Yesus saat kami kedapatan bersalah dalam hidup ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Wah, siapa ya yang ada di dalam gambar ini? Kasihan sekali. Orang ini ada di tengah-tengah singa-singa yang kelaparan. Nah, kira-kira ada tidak yang tahu siapa bapak ini? Wah, ternyata namanya adalah Daniel. Kasihan sekali ya Daniel berada di tengah-tengah singa yang kelaparan. Nah, kok bisa Bapak Daniel ada di tengah-tengah mereka? Kenapa ya? Mari kita dengarkan video berikut ini. Darius, orang Media, menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun. Lalu, berkenanlah Darius mengangkat 3 pejabat tinggi atas kerajaannya. Dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa, dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun, sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Daniel ini dalam kamar atasnya 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Kemudian bergegas-gegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja. Ya Raja Darius, semua pejabat tinggi kerajaan ini telah mufakat supaya dikeluarkan suatu larangan agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia, kecuali kepada tuanku ya Raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Dan buatlah suatu surat perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Kemudian mereka menghadap raja dan menanyakan kepadanya tentang larangan raja. Daniel tidak mengindahkan larangan yang tuanku keluarkan, tetapi 3 kali sehari ia mengucapkan doanya. Setelah raja mendengar hal itu, maka sangat sedihlah ia, dan ia mencari jalan untuk melepaskan Daniel. Bahkan sampai matahari masuk, ia masih berusaha untuk menolongnya. Berbicaralah raja kepada Daniel. Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau. Sesudah itu, raja memberi perintah. Lalu diambillah Daniel dan dilemparkan ke dalam gua singa. Lalu pergilah raja ke istananya, dan berpuasalah ia semalam-malaman itu. Dan ia tidak dapat tidur. Pagi-pagi sekali, ketika fajar menyingsing, bangunlah raja dan pergi dengan buru-buru ke gua singa. Berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu. Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Lalu kata Daniel kepada raja,
Ya Raja, kekallah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku. Karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya, tetapi juga terhadap Tuanku ya Raja, aku tidak melakukan kejahatan. Lalu sangat sukacitalah Raja. Maka ditariklah Daniel dari dalam gua itu, dan tidak terdapat luka apa-apa padanya, karena ia percaya kepada Allahnya. Raja memberi perintah. Lalu diambillah orang-orang yang telah menuduh Daniel, dan mereka dilemparkan ke dalam gua singa. Kemudian Raja Darius mengirim surat kepada orang-orang dari segala bangsa. Bunyinya, "Bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu. Bersama ini kuberikan perintah. Di seluruh kerajaan yang kukuasai, orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkeraman singa-singa. Sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya." Dan Daniel ini mempunyai kedudukan tinggi pada zaman pemerintahan Darius dan pada zaman pemerintahan Koresh, orang Persia itu. Nah, anak-anak sekolah minggu, Daniel selalu berdoa dan taat kepada Tuhan. Meskipun dia berada di tengah-tengah singa yang kelaparan, tapi dia terus berdoa hanya kepada Tuhan. Dia tidak takut karena dia percaya bahwa Tuhan Yesus akan menolongnya. Nah, Tuhan senang dengan apa yang dilakukan oleh Daniel karena dia selalu taat kepada Tuhan. Dalam kondisi apapun, Daniel tetap setia untuk beribadah kepada Tuhan dan dia tidak takut dengan ancaman apapun, termasuk dalam gua singa. Nah, Tuhan senang dengan orang-orang yang taat kepada dia, dan Tuhan juga akan menolong setiap orang yang selalu percaya kepada Tuhan, termasuk Daniel tadi. Nah, sama dengan kita semua anak-anak sekolah minggu, Tuhan akan pakai kita untuk berlaku dengan benar, sehingga semua orang yang percaya, yang melihat, akan tetap percaya dan setia kepada Tuhan. Sehingga kita boleh senantiasa menjadi anak-anak terang dimanapun kita berada, seperti halnya yang terjadi dengan Daniel hari ini. Nah, amin firman Tuhan. Pembacaan kita dari Daniel pasal 6 ayat 11 sampai 12 dan ayat 20 sampai 24. Kakak baca ya. Daniel pasal 6 ayat 11 sampai 12 dan ayat 20 sampai 24. Firman Tuhan, "Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Pagi-pagi sekali ketika fajar menyingsing, bangunlah raja dan pergi dengan buru-buru ke gua singa. Dan seketika ia sampai dekat gua itu, berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu. Berkatalah ia kepada Daniel, 'Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu?' Lalu kata Daniel kepada raja, 'Ya raja, kekallah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut-mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku, karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya. Tetapi juga terhadap tuanku, ya raja, aku tidak melakukan kejahatan.' Lalu sangat sukacitalah raja dan ia memberi perintah supaya Daniel ditarik dari dalam gua itu.
Maka ditariklah Daniel dari dalam gua itu dan tidak terdapat luka apa-apa padanya karena ia percaya kepada Allahnya. Amin. Ya, kita akan doa. Bapa kami, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Nah, kita sudah mendengarkan cerita Alkitab. Mari adik-adik semuanya kita berani seperti Daniel. Kita memuji Tuhan dengan menyanyi Beranilah Seperti Daniel. Silahkan berdiri. Memberikan persembahan. Mari adik-adik sekolah minggu menyiapkan persembahannya, uangnya dilipat baik-baik. Sambil persembahan kita menyanyi Kasihnya Seperti Sungai. Semuanya lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih hari ini kami anak-anak sekolah minggumu, kami boleh beribadah kepada Tuhan, kami boleh bernyanyi bersama, kami boleh berdoa bersama. Kami bersyukur hari ini Tuhan boleh memberikan kami kesempatan untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa Tuhan, terima kasih karena Tuhan boleh memakai setiap guru-guru sekolah minggu kami sehingga kami boleh beribadah bersama. Kami berdoa buat setiap orang tua kami, kiranya Tuhan tetap memberikan mereka kesehatan dan kekuatan sehingga mereka boleh senantiasa bekerja dengan baik dan kiranya Tuhan juga boleh menuntun mereka. Kami berdoa buat kami semua anak-anak sekolah minggumu. Kami dalam belajar, bermain bersama dengan teman-teman. Tuhan tolong kami dan jaga kami sehingga kami boleh tetap sehat dan kuat. Kami juga berdoa teman-teman kami yang sakit, Tuhan sembuhkan mereka sehingga mereka boleh kembali ceria, mereka boleh kembali bermain bersama dengan kami. Kami juga berdoa ya Tuhan buat setiap teman-teman kami, kalau ada yang ulang tahun, Tuhan berkati mereka dalam pertambahan umur mereka. Kiranya mereka boleh bersuka cita karena Tuhan tetap menjaga dan menolong mereka sehingga mereka boleh menikmati pertambahan usia yang asalnya dari Tuhan. Kami juga berdoa buat setiap
kami anak-anak sekolah minggumu. Tuhan jaga dan terus peliharakan kami. Biarlah semua yang kami lakukan, kami boleh menjadi contoh yang baik kepada teman-teman kami. Kami boleh menjadi anak-anak yang dengar-dengaran kepada orang tua dan juga taat kepada Tuhan. Terima kasih untuk hari ini Tuhan Yesus. Ini doa kami, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik sekolah minggu, sama seperti Daniel yang taat sama Tuhan Yesus, kita pun sebagai anak-anaknya harus taat kepada Dia dan kepada orang tua kita. Menutup ibadah sekolah minggu kita, adik-adik semuanya silahkan berdiri. Kita memuji Tuhan sekali lagi dengan menyanyi T-A-A-T, taat, taat. Tuhan menyayangi engkau. Haleluya, haleluya, amin. Adik-adik sekolah minggu silahkan duduk kembali. Ibadah kita telah selesai. Sampai jumpa dalam ibadah online minggu depan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.